Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Tentunya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertemuan kita kali ini pada mata pelajaran IPS tentunya. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini dapat menimbulkan pemahaman yang begitu baik. Kita berusaha semaksimal mungkin karena hasil sudah ada yang menentukan, tapi kita wajib untuk berusaha bagaimana kita memahami tentang materi ini. Kita tahu bahwa interaksi sosial, setiap manusia itu butuh yang namanya dengan interaksi sosial. Kenapa? Karena kita tahu sifat dari manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tentunya contoh kita pakaian, kita harus ada yang bisa menjahit pakaian. Ya kalau kita bisa, kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu kita berusaha yang namanya berinteraksi sosial dengan masyarakat atau satu individu dengan kelompok atau individu dengan individu. Itu yang namanya dengan interaksi sosial. Terus apakah ada bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri? Ada dua bentuk interaksi sosial yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini, yakni ada asosiatif dan juga disosiatif. Interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi sosial yang disosiatif. Apa sih asosiatif dan disosiatif itu? Yang namanya interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Berusaha untuk menyatukan satu pihak dengan pihak yang lain, itu namanya interaksi sosial yang asosiatif. Kalau disosiatif berarti kebalikan dari asosiatif. Apa? Yakni interaksi sosial yang berusaha untuk pertentangan, persaingan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau asosiatif berusaha untuk menyatukan, kalau disosiatif berusaha untuk merenggangkan pihak satu dengan pihak yang lain. Apa contohnya Bapak? Salah satu atau beberapa contoh dari interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif di sini salah satu contohnya adalah kerjasama. Salah satu contoh di perjasaan adalah adanya gotong royong membangun jalan desa. Kerjasama ini dibutuhkan sebagai salah satu interaksi sosial untuk menyelesaikan kebutuhan jalan desa ini segera selesai, bisa digunakan lagi. Di situ yang namanya interaksi asosiatif, berusaha mendorong untuk melakukan persatuan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya atau antar warga masyarakat desa tersebut guna menyelesaikan yang namanya jalan desa. Itu namanya kerjasama. Yang kedua yakni akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah usaha untuk menyesuaikan pertentangan antara kedua belah pihak. Meredakan pertentangan antara kedua belah pihak itu disebut dengan akomodasi. Ada kedua belah pihak yang saling bertentangan, ada pihak ketiga yang berusaha untuk meredakannya. Lah, prosesnya itu yang namanya dengan akomodasi. Yang selanjutnya asimilasi. Asimilasi adalah peleburan kedua kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang di situ diakui sebagai kebudayaan milik bersama. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara suku yang berbeda, suku Jawa dengan suku Batak misalkan. Dua suku ini memiliki cara perkawinan dan juga adat perkawinan yang berbeda-beda, tapi dia bisa disatukan, bisa dileburkan menjadi satu, dan dia bisa menerima dan menyatakan satu kebudayaan tunggal yang merupakan milik bersama. Itu namanya asimilasi. Yang selanjutnya ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Kedua kebudayaan di situ bisa menjadi satu kebudayaan, bukan satu kebudayaan, tapi dua kebudayaan ini bisa saling menerima unsur-unsur yang berbeda dari kebudayaan masing-masing.
Contohnya di situ adalah kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam yang di situ dicorakkan dengan bangunan. Bangunan di situ Hindu, yang di situ ada gapura merupakan budaya Hindu, di situ ada masjid yang merupakan kebudayaan Islam. Dua kebudayaan ini bisa saling berdekatan, saling menerima satu sama lain. Ini prosesnya disebut dengan akulturasi. Contoh ini merupakan contoh dari interaksi sosial yang asosiatif, akulturasi, asimilasi, akomodasi, dan kerjasama. Selanjutnya adalah interaksi sosial yang disosiatif, yang berusaha untuk meregangkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Salah satu contohnya adalah persaingan. Apa itu persaingan? Persaingan adalah bentuk persaingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang berusaha untuk satu tujuan yang sama. Tapi di situ bedanya adalah tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain dan juga tidak menimbulkan benturan fisik. Salah satu contohnya di situ adalah tarik tambang. Tarik tambang di situ merupakan persaingan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dia berusaha untuk menang, tapi di situ tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain dan juga benturan fisik. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi di sini adalah bentuk interaksi sosial yang di situ ada seseorang yang memiliki perasaan tidak suka dan disembunyikan terhadap kepribadian seorang yang lain. Salah satu musyawarah, ada satu orang yang tidak suka tapi dia tidak mengungkapkan ketidaksukaan itu, tapi malah menyembunyikan, yang dapat menimbulkan persaingan, yang dapat menimbulkan pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain karena tidak saling keterbukaan. Itu juga salah satu contoh dari disosiatif. Yang terakhir ada pertentangan. Kalau persaingan tidak menimbulkan ancaman, kalau pertentangan adalah salah satu individu atau kelompok yang berusaha menentang pihak lawan, demo atau yang lain. Demo itu bisa menimbulkan ancaman bagi orang lain dan juga benturan fisik. Itu yang namanya dengan pertentangan atau bisa disebut dengan konflik yang dapat menimbulkan ancaman dan benturan fisik. Itu adalah salah satu contoh dari interaksi sosial yang disosiatif. Ada persaingan, ada kontravensi, dan pertentangan. Kita sudah banyak bicara pada pertemuan kita kali ini, yaitu ada asosiatif yang berusaha untuk menyatukan, ada disosiatif yang berusaha untuk meregangkan. Asosiatif contohnya ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Kalau disosiatif ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan pesan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.